Beberapa hari yang lalu tuan putrinya telah mengincar senjata tetapi harganya terlalu mahal. Jika orang yang masuk ini membayar, dia akan punya cukup uang untuk membeli senjata itu. Siapa orang-orang ini dibandingkan dengan senjata yang diinginkan Nona? Bagaimana mereka bisa cocok dengan Nona kami yang tak tertandingi? Mereka harus bangga bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada kemampuannya untuk membeli senjata itu. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Aku akan mengatakan ini sekali lagi, menyingkirlah. Guru Woyun mengerutkan alisnya, tetapi suaranya tetap tenang. Kamu gadis terkutuk. Jika kamu tidak akan melakukan ini dengan cara yang mudah, maka kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Ekspresi pemimpin berubah segera, dan dia berteriak dengan marah. Penjaga, bawa wanita ini pergi. Ya Pak. Setelah menerima perintah penjaga kota menyerang Guru Woyun, tatapan ganas mereka tidak berbeda dengan perampok. Enyahlah. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari tubuh Guru Woyun dan para penjaga yang telah menyerbu ke arahnya dikirim berputar-putar seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan badai yang ganas. Para penjaga terbang jauh sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak punya waktu. Dia tidak membuang pandangan lagi pada pemimpin berwajah pucat, dan berjalan langsung ke kota. Saat itu suara angkuh terdengar dari belakang, itu membawa sedikit gangguan. Apa yang terjadi di sini? Mata pemimpin itu berbinar dan dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke depan. Ketika dia melihat wanita yang berada di atas kuda dengan pelana, dia segera melaporkan. Nona, wanita ini menolak untuk membayar biaya masuk dan dia juga menolak untuk mengikuti kami untuk bertemu dengan Anda. Kami baru saja akan memberinya pelajaran tetapi kami tidak berharap Anda ada di sini. Wanita berpakaian mewah itu mengerutkan kening dan melirik penjaga yang jatuh yang tergeletak di tanah. Dia mendengus dingin. Apakah kamu yang bermaksud memberi pelajaran kepada orang lain, atau orang lain yang baru saja memberimu pelajaran? Mendengar ini wajah pemimpin berubah menjadi warna yang sangat jelek. Dia menembak Guru Woyun dengan tatapan tajam. Jika bukan karena wanita ini, aku tidak akan dihukum oleh Yang Mulia. Banyak hal yang tidak berguna. Namong Yue yang berpakaian mewah mengejek lalu mengalihkan pandangannya ke arah Guru Woyun. Bibirnya menyunggingkan senyum. Nona, ini adalah kota gunung yang tenang. Kamu telah menolak untuk membayar biaya masuk dan kamu telah merugikan prajurit di kotaku. Tidakkah kamu menyadari betapa tidak masuk akalnya ini? Jika kamu tidak mampu membayar biaya masuk, tidak apa-apa, aku bisa memberimu kesempatan. Aku melihat bahwa kamu cukup kuat, jadi bagaimana kalau menjadi pengawalku selama 10 tahun? Kamu akan membutuhkan sekitar 10 tahun untuk mendapatkan 10.000 keping emas, dan aku akan memberimu 10.000 keping emas setiap tahun setelahnya. Bagaimana? Karena wanita ini mampu mengalahkan banyak hal tidak berguna ini, kekuatannya mungkin tidak terlalu buruk, juga berdasarkan penampilannya dia mungkin tidak punya banyak uang. Jadi mengapa tidak bersikap baik dan memberinya kesempatan? 10.000 keping emas setahun dan kesempatan untuk memasuki istana gubernur. Berapa banyak orang yang sangat merindukan kesempatan seperti ini. Namong Yue percaya bahwa wanita ini tidak mungkin menolak tawaran yang begitu bagus. Saat itu suara ringan dan lapang terdengar. Maafkan aku tidak tertarik.
Kali ini bukan hanya Namong Yue yang terkejut, orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Tidak seorang pun di sekitarnya tidak menyadari kekejaman dan keserakahan nona sulung dari kota gunung yang tenang. Jika ada yang tidak mampu membayar biaya masuk dan masih bersikeras untuk lewat, mereka akan dipukuli sampai lumpuh. Dalam beberapa kasus yang parah, mereka bahkan bisa kehilangan nyawa. Tidak ada yang mengharapkan nona sulung Namong yang kejam dan serakah untuk menyelamatkan seseorang, namun orang ini dengan santai menolak kesempatan itu. Ekspresi Namong Yue adalah pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat, dan cahaya dingin melintas di wajahnya yang elegan. Nona, apakah kamu yakin ingin menolak tawaranku? Sejujurnya tidak ada yang berani untuk tidak mematuhiku bahkan ketika aku masih kecil. Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak bersedia menjadi pengawalku? Jika kamu masih ingin melanjutkan setelah 10 tahun, aku dapat membayarmu 10.000 keping emas setiap tahun. Apakah kamu akan menolak ini juga? Namong Yue benar-benar tidak bisa mempercayai wanita yang sering bepergian ini yang jelas-jelas terlihat dari keluarga miskin. 10.000 keping emas, kebanyakan orang akan memberikan hidup mereka untuk uang sebanyak itu. Namun dia menolak. Wanita ini pasti melakukan tindakan yang mulia dan berbudi luhur. Aku tidak tertarik. Guru Oyun bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya, saat suaranya yang jernih dan dingin terdengar. Selanjutnya, aku ingin kamu menyingkir sekarang juga. Namong Yue gemetar karena marah, dia bertanya lagi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, apakah kamu setuju atau tidak? Jika kamu menolak, aku akan membawamu ke istana gubernur. Menyingkir. Suaranya jernih dan ringan tetapi Namong Yue bisa merasakan tinju menghantam dadanya. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari kudanya. Nona. Pengawal di belakang Namong Yue menjadi pucat dan dengan cepat membantunya berdiri. Mereka kemudian berbalik ke arah Guru Oyun dan berkata, "Kamu telah menyakiti nona keluarga kami. Jelas kamu sedang mencari kematian. Mari kita bunuh wanita ini dan bantu nona kita melampiaskan rasa frustrasinya." Satu pengawal tetap di belakang untuk mendukung Namong Yue, saat anggota kelompok lainnya menyerang Guru Oyun. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di depan Guru Oyun, dia menembus langit dan terbang menuju orang-orang yang menyerbu ke arahnya. Pada saat itu darah berceceran di mana-mana mewarnai tanah menjadi merah. Semua pengawal memegang leher mereka yang sekarang berdarah deras. Tangisan sedih mereka mengguncang tanah. Namong Yue linglung karena kaget dan tubuhnya sedikit gemetar. Ketika Guru Oyun berjalan melewatinya, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Setelah jeda yang lama, begitu Guru Oyun akhirnya menghilang, pemimpin itu akhirnya kembali sadar dan buru-buru bergegas ke sisi Namong Yue. Nona. Namong Yue mendorong pemimpin itu ke samping, dan bergegas berdiri. Menjauh dariku, kamu sampah yang sama sekali tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Memeliharamu hanya membuang-buang makanan dan sumber daya kami. Aku akan memberitahu ayahku tentang ini. Biarkan ayahku mengirim anak buahnya untuk mengurus wanita itu. Kemudian dia melompat ke atas kudanya dan mencambuk dengan keras, berlari menuju istana gubernur kota gunung yang tenang dengan kecepatan tinggi.
Pada saat ini di kediaman resmi Gubernur yang baru saja kembali dari perjamuan di Kota Batu Hitam sedang duduk di ruang kerjanya dan membaca surat. Sosok yang dikenalnya kemudian terbang ke dalam ruangan dan berlari cepat ke arahnya. "Ayah, seseorang telah memukul putrimu. Kamu harus membalaskan dendamku." "Apa?" Gubernur Kota Gunung yang tenang tercengang. Dia segera melemparkan surat di tangannya ke bawah dan dengan cepat bangkit, dia bertanya dengan cemas. "Yuer, siapa yang berani menyentuhmu?" Namong Yue dengan keras menggertakkan giginya. Setiap kali ketika dia memikirkan wajah yang murni jujur dan tampak tenang itu, dia akan memiliki keinginan untuk ingin mencabik-cabiknya. Dia adalah seorang wanita berjubah hijau. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun dan dia sangat pandai berakting. Dia tampak dingin dan tenang sepanjang waktu, jelas bertindak mulia dan berbudi luhur. Gubernur Kota Gunung yang tenang terdiam, dan perlahan kembali ke tempat duduknya. Setelah dia kembali dari perjamuan Gubernur Kota Batu Hitam, dia menerima kabar bahwa Gubernur Kota Batu Hitam telah meninggalkan Kota Batu Hitam. Berdasarkan keadaan saat ini, dia pasti sedang dalam perjalanan ke Kota Suci untuk mencari teratai neraka. Kalau tidak, mengapa dia bertanya tentang teratai neraka sejak awal? Juga berdasarkan deskripsi Yuer tentang wanita itu, kemungkinan besar dia adalah Gubernur Kota Batu Hitam. Gubernur Kota Gunung yang tenang menghela nafas pada pemikiran itu. "Yuer, sebaiknya jangan memprovokasi wanita itu." "Mengapa?" Namong Yue tidak bisa memahaminya. "Ayah selalu sangat mencintaiku. Sekarang bukan saja dia tidak mau membalaskan dendamku, dia memintaku untuk tidak memprovokasi wanita itu. Karena kemungkinan besar wanita yang baru saja kamu temui adalah Gubernur Kota Batu Hitam." Namong Yue mencibir. Gubernur Kota Batu Hitam, wanita itu berpakaian seperti orang biasa, dia tidak mungkin menjadi penguasa kota. Selain itu, jadi bagaimana jika dia adalah Gubernur Kota Batu Hitam? Kakak Yu tidak akan pernah berdiam diri dan melihat orang lain menggertakku. Kakak Yu adalah murid dari keluarga Ye. Meskipun dia hanya kerabat agunan, dia telah naik ke diakon keluarga Ye dan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam keluarga Ye. Apa alasanku harus takut pada gubernur yang baru dibentuk dari tempat kecil? Yuer, kamu tidak mengerti, Gubernur Kota Batu Hitam pasti memiliki pendukung yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Biarkan masalah ini pergi dan jangan memprovokasi dia di masa depan. Jika kamu akhirnya memprovokasi pendukungnya yang kuat, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Gubernur Kota Gunung yang tenang menghela nafas, saat dia menasihatinya dengan putus asa. Mendengar kata-kata ayahnya, Namong Yue menahan amarahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena ayahku tidak mau membantuku, aku akan pergi ke kota suci dan bertemu kakak Yu sekarang. Kakak Yu pasti akan membantuku. Dia mengejek saat memikirkan hal ini, berbalik dan meninggalkan ruangan, sama sekali mengabaikan ayahnya. Sepertinya aku terlalu memanjakannya. Gubernur Kota Gunung yang tenang tersenyum pahit, dan memperhatikan Namong Yue saat dia pergi. Bukannya dia tidak tahu apa yang dilakukan putrinya, tetapi pada akhirnya, dia membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan selama dia bahagia.
Sekarang tampaknya sikap gadis ini akan memicu kemarahan beberapa kultivator kuat cepat atau lambat. Pada saat itu dia mungkin tidak bisa pergi dengan mudah seperti yang dia lakukan hari ini. Jika dia menghadapi seorang kultivator yang lebih pemarah, mungkin aku akan bertemu dengan mayatnya hari ini. Pelayan, jaga Nona untukku. Dia tidak diizinkan meninggalkan rumah selama 3 bulan ke depan. Gubernur kota gunung yang tenang memaksa dirinya untuk menjadi kejam, dan membuat keputusan. UER, aku harap kamu tidak menyalahkanku. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri dan inilah saatnya bagimu untuk memiliki penyesuaian sikap. Aku tidak ingin kota gunung yang tenang dihancurkan oleh tanganmu. Tentu saja, Namong Yue tidak akan pernah mengerti usaha keras ayahnya, dan dia juga tidak mau berusaha untuk mengerti juga. Di masa lalu tidak peduli apa yang telah dia lakukan, ayahnya akan berkewajiban untuk selalu berdiri di sisinya. Sekarang dia benar-benar menempatkannya di bawah tahanan rumah. Karena itu dia mendorong semua kesalahan ke Guru Oyun. Jika bukan karena wanita ini, ayah tidak akan pernah menempatkanku di bawah tahanan rumah. Mungkin wanita ini sebenarnya mengenal ayahku dan telah merayunya di masa lalu. Dia mungkin telah melakukan beberapa tindakan buruk dengannya. Kalau tidak, mengapa ayahku membantunya? Itu juga menjelaskan mengapa dia menolak tawaranku untuk menjadi pengawalku. Itu masuk akal, menjadi wanita ayahku akan menjadi posisi yang jauh lebih kuat daripada menjadi pengawalku. Semakin Namong Yue memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu sangat mungkin. Bagaimana mungkin seorang gadis tak punya uang menolak kesempatan menggiurkan untuk mendapatkan uang? Tentunya itu karena dia akan memiliki akses ke sumber pendapatan yang lebih baik. Kamu telah jelas melakukan tindakan yang mulia dan berbudi luhur, tetapi kamu terlalu tak tahu malu untuk berani merayu ayahku saat ibuku masih ada. Jika aku melihatmu lagi, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya dan membuat kejatuhanmu dari kasih karunia lengkap. Itu akan menunjukkan kepada ayahku betapa vulgar dan penghisap uang kamu sebenarnya. Di luar kota, Guru Oyun menghela nafas dan berbalik untuk melihat kota gunung yang tenang. Kegembiraan mulai muncul dari dalam hatinya. Aku akan segera tiba di kota suci. Aku hanya perlu mengambil teratai neraka maka aku dapat menghidupkan kembali Xiao Ye. Aku harus sampai di sana secepat mungkin. Dengan mengatakan itu dia tidak lagi berlama-lama dan bergegas menuju kota suci. Dia begitu cepat sehingga dia meninggalkan jejak debu di belakangnya. Orang-orang yang dia lewati di jalan tidak bisa melihat seperti apa dia. Yang mereka lihat hanyalah kilatan jubah hijau melesat melewati mereka dengan kecepatan cahaya. Kota suci. Di rumah keluarga Ye Nuo memelototi pria tua di depannya dengan marah saat dia berseru dengan kesal. Aku akan mengatakan ini sekali lagi, aku ingin melihat pengawal Gu dan kamu tidak bisa menghentikanku. Yelan segera memutar matanya ke arahnya dan menjawab dengan mencemooh. Kamu telah melihat bahaya macam apa yang dihadapi gadis itu. Apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu mengikutinya? Jika kamu benar-benar ingin membantunya,
Kamu harus terus bekerja keras dalam kultivasimu. Setelah kamu menembus pangkat kaisar bela diri kamu bisa mencarinya. Tidak, seharusnya setelah kamu menembus peringkat kehormatan bela diri. Orang tua bodoh, kamu selalu menggunakan ini untuk memaksaku. Kamu ingin aku menerobos ke peringkat kehormatan bela diri. Hanya ibumu yang akan berpikir semudah itu. Bukankah itu berarti kamu ingin mengunciku di sini selama sekitar 10 hingga 20 tahun? Tidak, pada saat itu pengawal Gu sudah diculik oleh pria lain. Semakin Ye Nuo memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini sepenuhnya mungkin. Jika dia absen selama 10 hingga 20 tahun, mungkin pengawal Gu sudah melupakannya dan kabur dengan orang lain. Ketika datang ke cucunya sendiri, Ye Lan akan menyerang tanpa ampun. Aku melihat bahwa Nona Gu agak luar biasa, jadi dia mungkin sudah bersama orang lain. Bocah bodoh, kamu hanya anak berusia 10 tahun. Apa yang kamu ketahui tentang cinta? Jangan mencampuri urusan ini dengan kebodohanmu. Aku tidak peduli. Aku akan mengambil pengawal Gu sebagai istriku. Dengan begitu dia hanya bisa menemaniku sendirian. Kamu juga tidak berhak mengambilnya dariku. Selain itu bagi Ye Nuo, selama dia menjadikan Gu Ruoyun istrinya, mereka bisa bersama selamanya. Kemudian dia akan melihat bagaimana orang tua ini berencana untuk memaksanya lagi. Dan bagaimana jika dia sudah menjadi istri orang lain? Ye Lan memandang Ye Nuo saat dia bertanya. Ye Nuo mengerutkan alisnya yang menggemaskan. Lalu aku akan menikah dengan keluarga pengawal Gu. Wajah tua Ye Lan segera menjadi gelap. Bocah idiot ini, dia benar-benar ingin menjadi menantu orang lain. Aku benar-benar telah menyia-nyiakan waktuku untuk merawatnya selama bertahun-tahun. Dia benar-benar akan lari dengan orang lain dengan begitu mudah. Dia bahkan tidak memikirkan kakeknya sendiri. Ayah. Saat itu suara hormat terdengar dari samping. Ye Lan merasa kesal karena diganggu selama percakapannya dengan cucunya. Dia mengerutkan alisnya dan berbalik ke arah pria paruh baya di depannya. Xinglin, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Ayah, aku ingin tahu apakah ayah masih ingat Ye Yu. Aku sudah menyebutkan dia kepadamu sekali. Ye Xinglin tersenyum dan bertanya. Ye Yu. Pria tua itu mengerutkan alisnya. Untuk sesaat tidak dapat mengingat nama itu. Melihat ini Ye Nuo berbisik pelan ke telinga kakeknya yang amnesia. Kakek, paman kedua sedang berbicara tentang kepala murid kantor pemasyarakatan, Ye Yu. Ye Lan tiba-tiba menyadari. Oh, mengapa? Apa yang dia lakukan sekarang? Ye Xinglin tersenyum dan melanjutkan. Ye Yu cukup berbakat dan telah mencapai pangkat kaisar bela diri pada usia 20. Aku pikir hanya Nuoer yang bisa dibandingkan dengan bakat seperti itu. Aku sudah memperhatikannya dengan seksama. Kalau tidak, sebagai kerabat agunan, dia tidak akan pernah bisa memasuki kantor pemasyarakatan. Baru saja dia meminta bantuanku. Menurutnya tunangannya telah dikurung oleh gubernur kota gunung yang tenang dan dia meminta izin untuk membawanya ke sini atas nama keluarga Ye. Dia juga meminta kita untuk membuat posisi untuk tunangannya. Tunangannya tidak memiliki nama keluarga yang sama, jadi aku datang untuk meminta pendapatmu. Itu saja. Ye Lan mengerutkan alisnya lagi. Akhirnya dia mengendurkan pandangannya dan dengan tenang menjawab. Kamu dapat mengurus hal-hal seperti ini sendiri.
tidak perlu berkonsultasi denganku. Jika kamu benar-benar tidak dapat membuat keputusan, diskusikan hal ini dengan kakakmu. Di masa lalu bakat Ye Yu pasti membuat Ye Lan tertarik dan menarik perhatiannya. Sayangnya setelah bertemu dengan Guru Oyun yang luar biasa, dia pasti merasa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap ini. Sekarang setiap kali dia melihat cucunya dia akan merasa bakatnya tidak sesuai standar, oleh karena itu dia menembak Ye Nuo dengan tatapan tajam dan berseru dengan kesal. Bocah bodoh, untuk apa kamu masih berdiri di sini? Dapatkan pantatmu ke dalam kultivasi instan ini, lihatlah alasan omong kosongmu tentang bakat. Jika kamu tidak memiliki terobosan dalam 1 bulan, jangan pernah berpikir untuk datang menemuiku. Saat dia berbicara, dia mengangkat kakinya dan mengarahkannya ke Ye Nuo. Untungnya Ye Nuo cukup cepat untuk menghindarinya. Saat dia pergi, Ye Nuo menarik wajah Ye Lan dan menghilang dengan sangat cepat. Ye Xinglin terkejut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keponakannya memiliki bakat yang tidak ada yang bisa menandingi dan selalu menjadi kebanggaan ayahnya. Setiap kali dia disebutkan dalam percakapan dengan teman-teman baiknya, dia akan berbicara dengan bangga tentang bakat Nuoer. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ayah berpikir bahwa bakat Nuoer di bawah standar. Jika itu masalahnya, siapa lagi di semua tanah yang dibuang yang bisa menandingi Nuoer? Kamu bisa pergi sekarang. Ye Lan tersenyum pahit sebelum berbalik ke arah Ye Xinglin. Oh, ngomong-ngomong, seperti apa Ye Yu dan tunangannya itu? Menanggapi pertanyaanmu ayah, Ye Yu selalu ingin membuktikan dirinya dan sangat kuat. Dia juga fasih dengan aturan keluarga Ye. Adapun calon tunangannya, aku belum pernah bertemu dengannya, tetapi menurut Ye Yu, Namong Yue memiliki kepribadian yang lurus dan temperamen yang baik. Dia tipe orang yang tidak akan memprovokasi orang lain selama orang lain tidak memprovokasi dia terlebih dahulu. Aku percaya kata-kata Ye Yu. Jadi tolong yakinlah ayah. Ye Lan mengangguk. Bagus kalau begitu, jika dia adalah tipe orang yang akan mengundang masalah, keluarga Ye tidak akan pernah menerimanya. Xinglin, jangan menilaiku berdasarkan fakta bahwa aku adalah kultivator nomor 1 di tanah yang dibuang. Itu tidak berarti bahwa yang lainnya lebih lemah dariku. Masih ada beberapa setan tua yang tertutup. Aku hanya berhasil mengklaim gelar sebagai nomor 1 karena tidak ada yang tahu tentang mereka. Selain dari tanah yang dibuang, ada juga daratan puncak timur, di mana kultivator kuat yang tak terhitung jumlahnya tinggal. Belum lagi fakta bahwa para raja di setiap negara berada pada peringkat tertinggi bela diri. Bahkan ada banyak tertinggi bela diri tingkat tinggi. Apa yang aku miliki di tanganku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Inilah sebabnya mengapa aku sangat berhati-hati sepanjang hidupku. Jika tidak ada yang memprovokasiku, aku tidak akan pernah berkelahi dengan siapapun. Ye Xinglin menjawab dengan hormat. Ayah, aku mengerti. Aku akan mengirim anak buahku untuk melihat kepribadian Namong Yue setelah ini. Tolong jangan khawatir ayah. Kamu dan kakakmu adalah pria yang masuk akal dan aku mengagumi itu. Namun aku harus memberitahumu ini. Kadang-kadang seorang kultivator yang benar-benar kuat bisa menjadi orang yang paling tidak mencolok. Semakin sederhana penampilan mereka, semakin kuat mereka. Hanya sedikit yang benar-benar menganggap diri mereka tak terkalahkan akan secara terbuka memamerkan kekuatan mereka kepada dunia. Orang-orang ini adalah idiot yang mati otak di mata kita.
Alasan mengapa Yelan berada di tempatnya hari ini adalah karena sifatnya yang berhati-hati. Tentu saja, jika ada yang memprovokasi dia, dia tidak akan berhati lembut tentang hal itu. Jika ada yang berani melakukan kejahatan terhadap keluarga Ye, mereka akan menyentuh skala terbaliknya dan dia tidak akan beristirahat sampai penjahat itu mati. Adapun para kultivator yang benar-benar kuat itu, jika tidak ada manfaat atau perselisihan, mereka tidak akan pernah melakukan pembunuhan demi ambisi atau demi kesalahpahaman. Orang-orang yang melakukannya tidak dianggap sebagai kultivator yang kuat, mereka hanyalah preman. Aku mengerti. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Yelan melambaikan tangannya dan berkata, "Ya, aku permisi sekarang." Ye Xinglin melipat tangannya untuk memberi hormat dan pergi. Segera setelah itu, dia mengirim anak buahnya untuk menyelidiki situasi Namong Yue. Namun Ye Xinglin tidak memperlakukannya dengan sangat penting dan tidak mengirim ajudan terpercaya untuk menyelidikinya. Dia juga tidak mengirim seorang kultivator yang kuat. Karena itu, dia dengan santai mengirim utusan ke kota gunung yang tenang. Menjelang akhir misinya, utusan itu disuap oleh Ye Yu yang mengikuti di belakangnya. Oleh karena itu, laporan akhir dari investigasi Namong Yue adalah semua pujian tentang karakternya dan tanpa gembar-gembor. Namong Yue dikawal dari kota gunung yang tenang oleh anggota keluarga Ye ke kota suci. Saat dia melihat sosok Namong Yue yang menghilang, gubernur kota gunung yang tenang hanya bisa menghela nafas tanpa henti dan diam-diam berdoa agar dia tidak bertemu Guru Ouyun ketika dia mencapai kota suci. Kalau tidak, bahkan dia tidak akan bisa melindunginya. Ini kota suci. Pada saat ini sosok mengenakan jubah hijau berdiri di luar kota suci. Tatapannya yang jernih dan dingin memandang ke gerbang kota suci dan kilatan aneh melintas di antara mereka. Dia menahan kegembiraannya dan melangkah maju. Berhenti. Tiba-tiba sebuah suara keras menghentikan Guru Ouyun di jalurnya. Guru Ouyun mengerutkan alisnya saat dia menatap lurus ke arah prajurit di gerbang dan bertanya, "Apakah kamu ingin biaya masuk juga?" "Biaya masuk? Apa itu?" Prajurit itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Ada aturan di kota suci, selain warga kota kami, semua orang yang ingin memasuki kota ini harus memiliki kekuatan tertentu." "Bagaimana itu diputuskan?" Guru Ouyun menatap prajurit di depannya. "Itu mudah." Prajurit itu menunjuk ke sebuah tablet batu di sebelahnya dan berkata, "Tablet batu ini dibuat dari batu cahaya emas. Jika kamu dapat meninggalkan jejak telapak tanganmu di atasnya, kamu dapat memasuki kota suci." Semudah itu. Guru Ouyun agak heran dan berjalan menuju tablet batu. Dia mengumpulkan setengah dari kekuatannya ke dalam tinjunya dan memukulkannya ke tablet batu dengan ledakan keras. Dia kemudian menarik tinjunya. "Nona, aku minta maaf, tetapi kamu belum mencapai persyaratan kami." Prajurit itu menghibur Guru Ouyun dengan ramah. Tablet batu yang baru saja ditumbuk Guru Ouyun tetap murni dan tidak terluka. Tidak ada bekas luka di tinjunya juga. Ini berarti dia tidak lulus ujian. Tepat ketika para prajurit hendak memintanya pergi, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Suara yang jelas dan tajam terdengar,
mereka kemudian melihat retakan kecil terbentuk di tengah tablet batu. Retakan itu tidak terlalu besar tapi jelas terlihat oleh semua orang. Prajurit itu menggosok matanya dengan kaget seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pemikirannya, suara retakan terus-menerus terdengar saat semakin banyak retakan muncul di seluruh tablet batu. Itu kemudian hancur menjadi ribuan keping di tanah. Bahkan Guru Woyun pun terkejut, dia telah menahan kekuatannya dan hanya menggunakan setengah kekuatannya. Bagaimana dia bisa berhasil menghancurkan batu itu? Ini. Prajurit itu sangat terkejut sampai dia kehilangan kata-kata. Dia menatap tercengang pada tablet yang hancur lalu perlahan mengalihkan pandangannya yang heran ke arah Guru Woyun. Maaf, aku tidak bermaksud ini akan terjadi. Guru Woyun menggosok hidungnya, dia kemudian menoleh ke prajurit yang bingung dan bertanya. Apakah kamu membutuhkanku untuk membayarnya? Prajurit itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menelan ludah karena terkejut, seolah-olah dia masih belum sadar dari pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Bisakah aku masuk kalau begitu? Guru Woyun menatap prajurit itu dan bertanya. Prajurit itu dengan cepat mengangguk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah memperhatikan tindakan ini, Guru Woyun tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan melewati gerbang kota suci. Tuan prajurit, mungkin tablet batumu telah rusak selama bertahun-tahun, itu sebabnya itu tidak berguna lagi. Jatuh ke dalam kerusakan selama bertahun-tahun, ketika dia mendengar warga di sebelahnya yang dengan baik hati mencoba memanggilnya kembali untuk diperhatikan, prajurit itu segera sadar kembali. Dia berdeham dan berbicara dengan tegas. Itu benar, kamu benar, tablet batu ini memang telah rusak sehingga mudah dihancurkan. Karena telah dihancurkan oleh tangan wanita itu, kita tidak punya alasan untuk menghentikannya memasuki kota suci. Jika tidak, keluarga Ye akan terlihat sebagai orang yang tidak menepati janji. Bagaimana tablet batu yang dibuat dari batu cahaya emas bisa rusak? Selain itu, batu ini telah diambil oleh Tuan sebelumnya dari reruntuhan kuno. Itu tidak hanya dapat mengukur kekuatan seseorang, tetapi juga ketinggian bakat seseorang. Misalnya seorang jenderal bela diri yang berusia 10 tahun dapat dengan mudah meninggalkan bekas tinjunya di tablet batu, tetapi raja bela diri yang berusia 60 tahun belum tentu menyebabkan penyok. Bakat ini, semakin berbakat pembudidaya, semakin besar kerusakannya. Dia mampu menghancurkan tablet batu menjadi berkeping-keping. Itu membuktikan bahwa bakat gadis ini jauh melampaui semua orang, bahkan tuan kecil. Tentu saja, selain dari tuan dan beberapa tetua dalam keluarga, hanya penjaga di gerbang kota yang akan memahami masalah ini. Untuk mengalihkan perhatian dari wanita muda itu, dia merespons dengan cara itu. Sekarang dia harus melaporkan ini kepada penguasa keluarga Ye sesegera mungkin. Jika seorang wanita berbakat seperti dia bisa diterima di keluarga Ye, mereka pasti akan berkuasa. Prajurit muda itu tidak lagi peduli untuk menjaga kota, dan dengan cepat melesat menuju rumah keluarga Ye untuk memberikan laporannya. Di rumah keluarga Ye,
Ye Xingtian, yang mendengarkan laporan bawahannya di ruang tamu segera bangkit dan berseru dengan heran. Apa yang baru saja kamu katakan? Tablet batu di depan gerbang kota telah dihancurkan. Ya Tuan Muda Sulung, itu adalah seorang wanita muda yang telah menghancurkan tablet batu. Dia sudah memasuki kota suci. Wajah Ye Xingtian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia perlahan-lahan merosot kembali ke kursinya dan berhenti untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya berbicara. Ayahku harus diberitahu tentang masalah besar seperti ini. Panggil Ye Xinglin setelah ini dan minta dia ikut denganku menemui ayah. Keinginanmu adalah perintahku Tuan Muda Sulung. Prajurit muda itu kemudian pergi. Ye Xingtian tidak lagi punya waktu untuk berpikir. Dia dengan cepat bergegas keluar pintu dan menuju halaman belakang dengan langkah cepat. Pada saat dia tiba di kamar ayahnya, Ye Xinglin baru saja tiba juga dan melirik kakak tertuanya yang bingung dan bertanya dengan bingung. Kakak, mengapa kamu memintaku untuk bertemu dengan ayah dengan terburu-buru? Aku akan menjelaskan ketika kita melihat ayah. Ye Xingtian menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan mantap. Keduanya kemudian buru-buru berjalan ke kamar biasa Ye Lan untuk budidaya pintu tertutup tanpa sepatah kata pun. Pada saat ini Ye Lan duduk bersila dengan mata tertutup saat cahaya keemasan samar dan hangat mengelilingi tubuhnya. Wajahnya yang tua memancarkan perasaan suci di bawah pancaran cahaya. Tiba-tiba wajahnya memerah dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya kemudian terguling ke belakang ke lantai. Ayah! Wajah terkejut Ye Xingtian dan Ye Xinglin segera berubah warna. Mereka buru-buru bergegas maju untuk mendukung tubuh Ye Lan dan mata mereka dipenuhi kecemasan. Ayah, apakah tubuhmu semakin memburuk? Hati Ye Xingtian penuh dengan kekhawatiran. Sudah bertahun-tahun dan kamu juga berhasil menerobos ke peringkat tertinggi bela diri. Namun tampaknya racun itu masih menempel di tubuhmu. Ye Lan dengan getir menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena racun ini aku akan menembus peringkat tertinggi bela diri tingkat rendah sejak lama. Sekarang aku takut aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Karena aku tahu bahwa aku tidak punya banyak waktu lagi, aku berharap Nuoer bisa bekerja sedikit lebih keras dan tumbuh dewasa sebelum aku meninggal. Dengan bakatnya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk melampauiku. Sejujurnya, bagaimana mungkin dia tidak menginginkan masa kecil yang riang untuk Ye Nuo? Bagaimana dia bisa berpikir untuk memaksa Ye Nuo berkultivasi? Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena dia tidak punya banyak waktu lagi. Tanpa ada yang menaklukkan langit, keluarga Ye akan berakhir dengan kematiannya. Sudah lebih dari 10 tahun, Xingtian, Xinglin, aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa melepaskan keluarga Ye, aku pasti sudah. Ayah! Hati Ye Xingtian mengepal, dia memegang tangan ayahnya erat-erat dan berseru cemas. Apakah kamu tidak berencana memberitahu Nuoer tentang ini? Dia telah disimpan dalam kegelapan selama ini. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan datang ke kesempatan itu. Tidak. Ye Lan menggelengkan kepalanya. Aku tahu seperti apa Nuoer. Jika dia tahu tentang ini,
dia akan sangat sedih sehingga dia ingin mati juga. Itu sebabnya aku menyembunyikan ini darinya selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia bangkit pada kesempatan itu adalah serangan psikologis yang terburu-buru pada tubuhnya dan tidak akan menguntungkan kultivasinya sama sekali. Jadi kamu tidak boleh memberitahu Noir tentang ini apapun yang terjadi. Kakak beradik Ye saling memandang, sejenak tidak yakin harus berkata apa. Ayah mereka hebat dalam banyak hal, tetapi kepribadiannya terlalu keras kepala. Ah benar, mengapa kalian berdua datang menemuiku? Yelan bertanya sambil perlahan duduk tegak, wajah tuanya benar-benar kehabisan darah seolah-olah dia berusia 10 tahun dalam hitungan detik. Ye Xingtian menghela nafas. Prajurit yang menjaga gerbang masuk kota telah memberitahuku bahwa seseorang telah menghancurkan tablet batu di gerbang kota. Mata Yelan bersinar dan suaranya meninggi dengan urgensi. Siapa yang berhasil menghancurkan tablet batu? Ini terlalu bagus. Seseorang telah mampu menghancurkan tablet batu yang dengan susah payah aku dapatkan dari makam. Di penghujung hari, tawanya yang keras dan wajahnya yang tua menunjukkan kebahagiaan yang tak terselubung. Meskipun setelah mendengar kata-katanya, Ye Xingtian langsung terdiam. Dia mungkin senang bahwa seseorang telah berhasil menghancurkan tablet batu itu, tetapi dia tidak perlu menyebutkan bahwa dia telah dengan susah payah mendapatkan tablet batu itu dari makam. Jika tidak, jika ada orang bodoh yang tersandung pada adegan ini, mereka yang menghargai lelaki tua itu dan memiliki kesan yang baik padanya akan menjadi gila karena marah. Kakak, apakah ini benar? Ye Xinglin juga tidak bisa menahan kegembiraannya. Seseorang benar-benar telah menghancurkan tablet batu. Tablet batu itu memang sangat berharga, dan semua orang tahu apa artinya ketika seseorang benar-benar mampu menghancurkannya. Keluarga Ye terselamatkan, keluarga Ye terselamatkan. Akhirnya aku bisa mati dengan tenang. Yelan memang sudah gila, lagi pula tidak ada yang akan sebahagia ini ketika dia mengetuk pintu kematian. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Ye Xingtian bingung. Keluarga Ye terselamatkan, apa maksudmu? Aku belum memberitahu kalian atau orang lain tentang ini. Wajah tua Yelan memerah karena kegembiraannya, dia tertawa. Sebelumnya, makam yang aku masuki adalah makam orang suci bela diri. Makam seorang orang suci bela diri, ayah benar-benar telah menjelajahi makam megah dari orang suci bela diri. Kamu tidak akan pernah tahu betapa berbahayanya makam itu. Aku hanya menjelajahi satu bagian kecil darinya dan aku hampir kehilangan nyawaku. Untung aku berhasil kembali dengan tablet batu itu. Itu bukan hanya tablet batu cahaya emas, itu hanya cerita yang aku buat untuk mencegah orang lain mengetahui fungsi sebenarnya. Yelan dipenuhi dengan kegembiraan dan dia benar-benar mengabaikan ekspresi wajah kedua bersaudara itu. Ada satu kalimat yang terukir di mana tablet batu itu berada. Itu ditulis dalam teks kuno dan aku tidak bisa benar-benar memahaminya. Namun aku berhasil memahami satu hal, hanya satu orang di dunia ini yang dapat menghancurkan tablet batu itu. Orang itu adalah penjaga Phoenix ilahi kuno. Phoenix ilahi kuno pernah menjadi binatang spiritual dari Tuan yang tangguh di daratan puncak timur 10.000 tahun yang lalu. Hanya orang yang membawa api nirwana Zixi yang bisa menghancurkan tablet batu itu. Apakah kalian tahu apa itu api nirwana?
Bertahun-tahun yang lalu, Phoenix ilahi kuno telah menggunakan api ini untuk membakar dataran ini. Itu benar, perbukitan biasa dihancurkan lebih dari 10.000 tahun yang lalu oleh api nirwana. Namun api nirwana Phoenix ilahi kuno tidak akan pernah begitu kuat dengan sendirinya, kekuatannya terletak pada kompatibilitasnya dengan manusia kontraknya. Saat itu aku telah menemukan sebuah buku kuno di daratan puncak timur dan membaca tentang pencapaian ini. Menurut buku itu, seorang kultivator yang sangat kuat yang mengendalikan perbukitan biasa telah membunuh seorang teman penting dari Tuan Phoenix ilahi kuno. Akibatnya, tuannya yang legendaris menyerbu perbukitan biasa dan menggunakan api nirwana untuk meratakan seluruh tanah hingga rata dengan tanah. Api itu terus menyala selama hampir setengah tahun. Setelah itu, masyarakat dunia menyebut kejadian itu tragedi pemusnahan seluruh generasi. Saat dia berbicara, rasa rindu dan hormat muncul di wajah Yelan. Tuan legendaris itu selamanya adalah sosok yang mereka hormati. Dia sangat kuat sehingga dia tak terkalahkan. Kemudian Phoenix ilahi kuno dan tuannya menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi desas-desus mengatakan bahwa Tuan Phoenix ilahi kuno telah bereinkarnasi, dan dengan tuannya yang pergi, Phoenix ilahi kuno telah memasuki tidur nyenyak. Sebelumnya aku membaca tentang ini ketika aku memasuki reruntuhan saat itu. Bisakah kalian bayangkan betapa senangnya aku? Jadi aku mengambil tablet batu dan meletakkannya di luar gerbang kota kita. Itu bukan untuk membuat semacam ujian bagi siapa saja yang ingin melewati gerbang kota kita, tetapi untuk menemukan keberadaan ajaib itu. Untungnya waktu tidak bisa mengalahkan tekad. Dia menunggu selama bertahun-tahun untuk akhirnya menemukan orang yang memegang api nirwana. Kedua bersaudara itu sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tablet batu itu memiliki latar belakang seperti itu. Ah benar, di mana orang yang bertanggung jawab menghancurkan tablet batu itu? Yelan melawan kegembiraannya dan bertanya. Ini. Ye Xingtian mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri sebentar sebelum menjawab. Laporan hanya menunjukkan bahwa itu adalah seorang gadis muda dan secara spesifik tidak jelas bagiku. Namun karena dia telah tiba di kota suci, maka dia jelas berada di tanah keluarga Ye. Ayah, tolong jangan khawatir, aku akan mengirim orang yang telah bertemu dengannya untuk mencarinya. Kami akan menemukannya bahkan jika kami harus membalikkan kota suci. Yelan mengangguk. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Ngomong-ngomong, jika kamu bertemu wanita muda itu, kamu harus bersikap sedikit lebih sopan padanya. Mungkin jika kita bisa mendapatkan bantuannya, keluarga Ye kita akan berkembang sedikit lebih lama tanpa akhir. Sebelumnya Yelan seperti orang yang tenggelam. Sekarang dengan susah payah dia berhasil menangkap sedotan yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dia tidak akan membiarkannya lolos dari jari-jarinya. Jika tidak, kemungkinan besar keluarga Ye akan menuju kehancuran setelah kematiannya. Dalam hal ini, dia tidak akan pernah bisa damai bahkan jika dia telah mencapai neraka. Ya ayah. Ye Xingtian melipat tinjunya dan menjawab dengan hormat. Aku akan pergi sekarang. Dia kemudian melihat ke arah Ye Xinglin dan kedua bersaudara itu pergi. Tepat ketika mereka melangkah keluar dari ruangan, sesosok bergegas ke arah mereka dan berlutut di tanah sebelum memberikan laporan. Tuan muda sulung, Tuan muda kedua,
seorang gadis baru saja tiba dan dia berkata bahwa dia di sini untuk mengunjungi Tuan kecil Ye Nuo dan Tuan Nuoer. Ye Xingtian jelas heran dan dia mengerutkan kening. Dia di sini untuk melihat Nuoer dan ayah. Apakah wanita itu menyebutkan nama keluarganya? Dia mengatakan bahwa namanya adalah Gu Ruoyun dan dia adalah teman lama Tuan kecil Ye Nuo. Dia datang terutama untuk mengunjunginya. Teman lama Nuoer. Ye Xingtian terdiam beberapa saat lalu mengangguk ringan. Aku mengerti, antar wanita muda itu ke aula besar. Aku ingin melihat siapa orang yang meminta untuk melihat Nuoer ini sebenarnya. Ya. Pelayan itu segera pergi dan Ye Xingtian berjalan ke aula besar tanpa sepatah kata pun kepada adiknya. Tepat saat Ye Xingtian baru saja pergi, pintu kamar di belakang mereka terbuka, dan Ye Lan berjubah putih tampak sangat seperti makhluk abadi muncul, matanya menyapu seluruh halaman sebelum mendarat di Ye Xinglin yang masih terpaku di tempat. Kemana Xingtian pergi? Aku tidak yakin apakah aku salah dengar, tetapi sepertinya aku mendengar seseorang menyebut nama gadis Gu. Bukankah gadis kecil itu seharusnya melanjutkan tugasnya sebagai gubernur di kota Batu Hitam, spa yang dia lakukan di sini? Seseorang baru saja memberitahu kakak bahwa seorang wanita bernama Gu Ruoyun telah datang untuk mengunjungi Nuoer dan kamu ayah. Apa? Ye Lan sangat terkejut, sebuah cahaya tak terlihat melintas di matanya. Bagaimanapun dia selalu menjunjung tinggi bakat Gu Ruoyun, jika bukan karena cucunya masih terlalu muda, dia akan senang jika cucunya mengambil gadis ini sebagai istrinya. Sayangnya Ye Nuo itu hanya seorang anak berusia 10 tahun, kalau saja dia bisa memberikannya 5 hingga 6 tahun lagi, mungkin ini bisa menjadi kenyataan. Tetapi pada saat itu, gadis Gu sudah lama menikah dengan orang lain dan cucunya akan memiliki kesempatan yang lebih kecil. Meski begitu itu tidak mengubah kekaguman yang dia rasakan terhadap gadis ini. Dia telah mencapai begitu banyak prestasi di usia yang begitu muda. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh 2 generasi keturunannya sepanjang hidup mereka. Ayah. Ye Xinglin baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ayahnya yang selalu keras kepala menghilang dari pandangan, meninggalkannya hanya dengan ini. Aku akan menemui Nuoer, jika tidak ada yang lain, kamu dapat pergi tidur ke kamarmu. Ye Xinglin agak linglung. Siapa Gu Ruoyun ini yang menyebabkan kehebohan di dalam ayahku? Aku pikir di semua tanah yang dibuang, tidak ada orang lain yang bisa mengubah ayahku yang biasanya tenang menjadi seperti ini selain Ye Nuo.